Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Rahma Panjaitan. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan review jurnal internasional yang berjudul Pembelajaran Transdisipliner di Kebun Sekolah terhubung dengan alam dan membangun jalan menuju ekoliterasi. Adapun judul jurnal ini dalam bahasa Inggris yaitu Transdisciplinary Learning in a Kitchen Garden, Connecting to Nature and Constructing a Path to Ecoliteracy. Penulisnya adalah Heather D. Wallace, kemudian diterbitkan oleh International Research in Geographical and Environmental Education, terbit pada tahun 2019, ada 15 halaman. Jurnal ini juga telah terindeks Scopus pada kuartil 1. Nah, dalam pendahuluan jurnal ini dibahas tentang pentingnya memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar melalui kebun sebagai salah satu cara untuk menghubungkan mereka dengan alam. Dikatakan dalam pendahuluan ini bahwa banyak penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak anak memiliki kontak dengan lingkungan alam, maka semakin meningkat pula kesehatan fisik, sosial, mental, dan juga spiritual mereka. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa gaya hidup modern itu menyebabkan siswa semakin jarang terlibat dengan lingkungan alam. Sehingga penting bagi program sekolah untuk menyediakan kesempatan bagi siswa untuk belajar, salah satunya melalui kebun sekolah tadi. Nah, selain itu, dikatakan pula bahwa terhubung dengan alam ini dapat meningkatkan kepedulian dan rasa empati dan mendorong perilaku ekologis yang berkelanjutan. Ekoliterasi juga menjadi hal penting dalam pendidikan yang menggunakan prinsip-prinsip ekologi untuk mempromosikan masyarakat yang berkelanjutan. Untuk itulah diperlukan pendekatan belajar yang holistik dan kolaboratif yang dapat meningkatkan pemahaman anak tentang konteks dan keterkaitan dalam lingkungan yang lebih luas dan dapat berkontribusi pada masyarakat yang berkelanjutan. Apabila dapat saya review bahwa pendahuluan ini memberikan gambaran umum mengenai topik yang akan dibahas dengan jelas dan juga informatif. Hal ini membantu para pembaca untuk dapat memahami mengapa topik ini penting untuk diangkat, diteliti, dan apa yang akan dibahas dalam jurnal. Nah, pendahuluan ini memperkenalkan konsep ekoliterasi yang menjadi fokus utamanya, juga mengaitkan tentang pentingnya pembelajaran melalui kebun sekolah dan pentingnya terhubung dengan alam. Selain itu, pendahuluan ini juga membahas pentingnya pendekatan belajar yang holistik dan kolaboratif untuk meningkatkan pemahaman tentang konteks dan keterkaitan dalam lingkungan yang lebih luas. Nah, selanjutnya pada bagian metodologi, penelitian ini menggunakan metode naratif dan pendekatan interpretatif. Nah, tujuannya itu untuk dapat mengeksplorasi refleksi siswa mengenai pembelajaran di kebun sekolah. Nah, metode naratif sebagaimana disebutkan oleh Creswell tahun 2013, itu metode naratif ini adalah mencari pemahaman dan representasi pengalaman melalui cerita yang dijalani dan diceritakan oleh individu yang terlibat. Nah, sementara untuk pendekatan interpretatif ini akan memberikan kesempatan untuk menjelajahi makna subjektif dan pengalaman yang dibangun dalam realitas sosial sebuah sekolah. Nah, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara kelompok fokus dan juga dengan pertanyaan yang terbuka. Ada juga foto-foto dari sesi kebun yang digunakan untuk merangsang diskusi. Nah, untuk analisis datanya dianalisis secara naratif interpretatif guna mengembangkan kategori tematik dan kode makna. Nah, analisis naratif interpretatif ini dipilih sebagai metode analisis yang paling sesuai untuk memungkinkan tema dan juga subtema kunci muncul dari data naratif. Nah, penelitian ini dilakukan terhadap anak-anak sekolah dasar kelas 4 di Australia yang rentang usianya itu 9 hingga 11 tahun. Apabila dapat saya review bahwa dalam metodologi penelitian yang digunakan terlihat cukup efektif dalam menggali pengalaman dan makna yang terkait dengan kebun sekolah. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode naratif, seperti kecenderungan subjektivitas dan sulitnya mengeneralisasi penelitian ini, karena tadi jumlah sampelnya itu terbatas dan hanya pada satu sekolah dan juga hanya pada satu program kebun sekolah saja. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, nah di mana dalam hasil pembahasan jurnal ini, peneliti menggunakan taksonomi Bloom untuk mengkategorikan tipe kognisi yang ditunjukkan oleh siswa melalui refleksi mereka terhadap program di kebun sekolah. Nah, ada beberapa kategori. Untuk yang pertama itu kategori membangun pengetahuan dan pemahaman. Peneliti menemukan bahwa siswa mulai memperhatikan lebih banyak hal di kebun, seperti mengamati dan bertanya-tanya tentang tumbuhan dan makhluk hidup yang ada di sana. Selanjutnya untuk kategori membangun koneksi dan empati dengan makhluk hidup, terlihat bahwa siswa mulai memperlihatkan ketertarikan dan keterikatan dengan kebun.
Mereka merawat tanaman dan hewan, serta mulai memahami hubungan antara tumbuhan, hewan, dan juga lingkungan. Selanjutnya, dalam kategori mengembangkan pemahaman yang lebih dalam atau ekoliterasi, siswa mulai memahami konsep abstrak dan umum seperti interkoneksi dan keberlanjutan lingkungan. Peneliti menyarankan bahwa hasil penelitian ini dapat membantu dan mengembangkan ekoliterasi pada siswa. Apabila dapat saya review bahwa jurnal ini memberikan pemahaman yang baik tentang dampak positif program kebun sekolah pada pengembangan ekoliterasi siswa. Penelitian ini menunjukkan bagaimana siswa mulai memperhatikan lingkungan dan mengembangkan rasa empatinya terhadap tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar mereka. Metode yang digunakan oleh peneliti ini untuk mengkategorikan tipe kognisi menggunakan taksonomi Bloom ini cukup informatif dan membantu membentuk model developing ekoliterasi atau mengembangkan ekoliterasi. Namun, lagi-lagi hasil ini didapatkan dari satu sekolah dan satu program kebun saja, sehingga perlu diperhatikan untuk generalisasi pada populasi siswa yang lebih luas. Kemudian dalam jurnal ini juga disebutkan adanya implikasi ya untuk pembelajaran. Yang pertama itu adalah immersion in a real garden atau terjun langsung dalam kebun nyata, di mana hal ini memberikan pengalaman belajar langsung dalam menumbuhkan, merawat, memanen, dan mempersiapkan makanan yang sehat dan bergizi. Pengalaman ini membantu siswa terhubung dengan alam dan membangun pemahaman yang berbeda. Kegiatan belajar dan aktivitas yang terjadi di kebun memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang alam dan membantu siswa mengembangkan rasa memiliki terhadap kebun tersebut. Kemudian implikasi yang kedua adalah kolaboratif social nature of learning atau sifat pembelajaran yang kolaboratif dan sosial. Kebun memberikan banyak kesempatan bagi siswa untuk membangun keterampilan sosial mereka saat bekerja sama dengan teman sekelasnya. Nah, kegiatan di kebun ini juga mempromosikan keterlibatan sosial mulai dari menarik perhatian pada pengamatan, bernegosiasi untuk menyelesaikan masalah, dan juga bekerja menuju tujuan bersama. Kemudian untuk implikasi yang ketiga, transdisciplinary nature of learning atau sifat pembelajaran yang transdisiplin, di mana dikatakan bahwa kebun ini memungkinkan guru untuk memasukkan pengetahuan dari berbagai disiplin akademik secara terintegrasi. Kemudian untuk implikasi yang keempat, yaitu connectedness to nature three main stage atau terhubung dengan alam pada tiga tahap utama di mana siswa yang belajar di kebun berkembang dari minat awal yang hanya pada tanaman dan makhluk hidup tertentu saja ke pemahaman yang lebih kompleks mengenai ketergantungan semua spesies terhadap lingkungan. Jurnal ini juga membahas kemajuan siswa dalam memahami lingkungan dan memperluas pandangan mereka dari sekedar pemahaman sebab akibat dan tanggung jawab menuju pemahaman yang lebih ekoliterasi. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kebun ini juga memberikan pengalaman belajar yang menyeluruh, termasuk pengalaman langsung yang kolaboratif, transdisiplin, dan yang terhubung dengan alam. Nah, pada kesimpulannya, program kebun sekolah ini dikatakan dapat membantu mengembalikan keseimbangan anak-anak dalam ketergantungan pada teknologi dan menghubungkan mereka dengan alam. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebun sekolah dapat digunakan sebagai ruang pembelajaran transdisipliner yang mempromosikan pengetahuan, kerjasama, dan pemahaman bersama tentang lingkungan. Temuan ini dapat memiliki implikasi bagi negara lain di mana guru yang sedang mencari strategi untuk memperkuat koneksi anak-anak dengan alam dan menciptakan warga yang lebih ekoliterate dan masa depan yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya akan saya presentasikan lagi mengenai tugas untuk merangkum satu paragraf dan juga 10 poin yang di-highlight. Di mana dalam hal ini yang saya rangkum dari artikel ini, di mana artikel ini meneliti apakah program pembelajaran kebun sekolah atau kitchen garden yang diterapkan pada siswa sekolah dasar kelas 4 berusia 9 hingga 11 tahun di Australia selama 1 tahun dapat membantu menghubungkan siswa dengan alam dan meningkatkan ekoliterasi. Dan ternyata hasilnya menunjukkan bahwa seringnya kunjungan siswa ke kebun sekolah membantu membangun keakraban dan rasa kepemilikan terhadap kebun, meningkatkan empati dengan makhluk hidup, membangun minat terhadap lingkungan alam, membantu anak menemukan interkoneksi yang kompleks dan menyadari tindakan mereka dan dapat mempengaruhi kesehatan lingkungan. Secara keseluruhan, pengalaman belajar di kebun sekolah dari waktu ke waktu dapat mengembangkan ekoliterasi siswa. Kemudian untuk 10 pernyataan yang di-highlight, yang pertama itu adalah pembelajaran berbasis
Taman telah dipromosikan sebagai salah satu cara menghubungkan anak-anak dengan alam. Itu menurut Bell, Diamond, Capra, Green, Martin, Moore. Kemudian untuk highlight yang kedua, Capra 2001 menjelaskan bahwa belajar di taman sekolah adalah belajar di dunia nyata yang terbaik. Hal ini bermanfaat bagi perkembangan individu siswa dan komunitas sekolah dan merupakan salah satu cara terbaik bagi anak-anak untuk menjadi melek secara ekologis dan dengan demikian mampu berkontribusi untuk membangun masa depan yang berkelanjutan. Yang ketiga itu menurut Monroe 2003 bahwa menemukan orang-orang yang memilih karir di bidang lingkungan menominasikan pendidikan di sekolah dan kesempatan untuk mengalami dan mengembangkan kedekatan dengan lingkungan alam sebagai faktor signifikan yang mempengaruhi pilihan karir mereka. Yang keempat, dikatakan bahwa keterhubungan dengan alam telah dikaitkan dengan peningkatan kepedulian dan empati terhadap alam dan mendorong perilaku ekologis. Kemudian yang kelima, menurut Skelly dan Jacek tahun 1998 bahwa menemukan korelasi positif antara jumlah kegiatan di luar ruangan yang dialami anak-anak dan sikap peduli mereka terhadap lingkungan. Walaupun secara signifikan mereka menemukan bahwa berkebun saja tidak cukup untuk mempengaruhi sikap. Highlight yang keenam yaitu penelitian internasional menemukan panutan yang berpengaruh seperti anggota keluarga atau guru membantu mempromosikan empati lingkungan. Kemudian highlight yang ketujuh, yaitu Cheng dan Monroe 2012, bahwa mengidentifikasi adanya 4 dimensi utama dalam hubungan anak-anak dengan alam, yaitu kenikmatan alam, empati terhadap makhluknya, rasa kesatuan, dan rasa tanggung jawab. Highlight yang kedelapan, yaitu Cheng dan Monroe menjelaskan bahwa ekoliterasi ditunjukkan ketika siswa menunjukkan pemahaman bahwa mereka adalah bagian dari alam dan saling bergantung pada sistem alam dan siklus alam. Yang kesembilan, saat anak-anak menjadi lebih akrab dengan taman, pengamatan dan keingintahuan tentang tanaman dan makhluk yang hidup di habitat taman pun meningkat. Dan highlight yang ke-10 adalah ekoliterasi lebih kompleks dari sekedar menyukai alam. Ini melibatkan pemikiran tingkat tinggi di mana anak-anak membangun sebab dan akibat dan menghubungkan proses yang mereka amati dengan cara yang lebih canggih dan melihat lingkungan sebagai jaringan sistem yang kompleks. Demikian yang dapat saya presentasikan mengenai review jurnal internasional saya dan juga ringkasan satu paragraf serta highlight 10 poin. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.